Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Kembali terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwasannya perusahaan asuransi tak boleh batalkan polis secara sepihak. Ya, diawali ahli waris menggugat ulang. Jadi disebutkan dalam laman Bisnis Indonesia, Financial Business, tanggal 3 Januari 2025, Jumat, yang ditulis oleh Anggara Fernando. Disebutkan, ya, MK telah memutuskan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh menolak klaim nasabah asuransi yang disebabkan oleh tidak lengkapnya pengungkapan informasi. MK memerintahkan dilakukan penetapan lewat pengadilan jika perusahaan asuransi melakukan penolakan berdasarkan aturan ini. Jadi, perusahaan asuransi bila mana mau menolak klaim, bila mana terjadi informasi yang keliru ataupun yang tidak lengkap, maka perusahaan asuransi ya harus menempuh jalur pengadilan, ya. Kemudian disebutkan menyatakan norma pasal 251 ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung berdasarkan putusan pengadilan. Bila mana tidak ada penegasan bahwasan menyimpang pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Dan kemudian disebutkan itu ucapan Suhartoyo saat membacakan amar putusan nomor 83 garing PUU minus 22 Romawi garing 2024 dikutip dari laman MK, ya. Permohonan terkait pasal 251 ini sendiri telah bergulir sejak 2023. Akan tetapi perkara yang dimenangkan oleh nasabah kali ini diajukan oleh Maribati Duha, ahli waris dari penerima manfaat atas nama almarhum Sopan Santun Duha yang mengajukan pengujian pada Agustus 2024. Lalu, mendiang Sopan Santun Duha sendiri juga sempat menguji pasal ini pada Januari 2024. Lalu akan tetapi dalam perjalanannya beliau meninggal dunia. Nah, disebutkan, saya bacakan kembali, pasal 251. Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikat baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal. Jadi, intinya, saat ini perusahaan asuransi tidak boleh lagi melakukan pembatalan polis hanya dengan Dengan memakai pasal 251. Ya, jadi harus bila mana menolak klaim, ya, kemudian dinyatakan ada informasi tidak benar atau tidak lengkap, ya, atau keliru, maka perusahaan asuransi harus mengajukan penolak klaim berdasarkan ke pengadilan, ya. Nah, disebutkan sini. Saya bacakan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menyatakan bahwa wan prestasi adalah syarat batal perjanjian. Kemudian yang berikutnya lagi membatasi pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan di hadapan hakim. Oke. Kemudian disebutkan lagi, pembatalan perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal kepada pengadilan, dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Itu berarti bisa dibatalkan dan ditegaskan dalam satu pasal ataupun satu klausul di dalam polis asuransi, ya. Kemudian disebutkan lagi di sini teman-teman asuransi pada khawatir bila mana pasal 251 ini telah diputuskan tidak boleh dipakai lagi oleh industri asuransi untuk membatalkan polis dan kemudian menolak klaim, maka akan banyak timbul sengketa asuransi di pengadilan. Ya, ini mungkin akan terjadi, akan banyak timbul sengketa. Karena selama ini sengketa tidak bisa dilakukan di pengadilan. Kenapa? Karena sudah perusahaan asuransi dapat membatalkan dengan memakai pasal 251 ini. Maka sudah selesai. Ya, sengketanya belum lanjut tapi sengketa tersebut dibatalkan dengan pasal 251. Tetapi karena pasal 251 tidak bisa lagi dipakai, maka banyak sengketa yang akan diajukan oleh nasabah ke pengadilan dan akan berseteru. Nah, untuk hal ini, untuk dapat mencegah sengketa asuransi yang semakin banyak, maka oleh sebab itu, kita sebagai praktisi perasuransian harus memastikan satu, cara pemasaran penjualan asuransi dilakukan dengan benar, dengan penuh integritas, ya. Kemudian memang prosesnya akan panjang karena selama ini
kebanyakan para pemasar asuransi membatasi diri untuk bertemu dengan nasabah ataupun calon nasabah dengan 3 kali pertemuan, maksimum mungkin setengah jam, 1 jam. Ya, bagaimana mungkin nasabah memahami dengan hanya waktu sebentar? Apalagi yang Anda jual, yang Anda tawarkan adalah masyarakat awam yang pendidikannya, mohon maaf, tidak strata 1 dan kemudian di pelosok-pelosok daerah. Bagaimana mungkin mereka bisa paham? Anda sendiri sebagai pemasar asuransi yang telah dilatih 1 minggu atau mungkin 1 bulan, saya khawatir Anda pun juga pemahamannya tidak begitu lengkap. Ya, apalagi kalau Anda cuma diajarkan bagaimana cara memasarkan yang baik, bagaimana cara mematahkan keberatan, keluhan nasabah, ya, dan Anda diajarkan bagaimana cara memasarkan dan mendapatkan closing yang sebanyak mungkin. Itu saja yang sebagian besar Anda diajarkan. Sehingga apa? Anda sendiri tidak paham bagaimana Anda bisa mengajarkan dengan baik. Ya, terutama pada saat Anda menawarkan produk-produk unit link. Saya khawatir Anda semua yang cuma berlatih selama 3 bulan, ya, mohon maaf, Anda tidak paham mengenai produk unit link dengan benar. Ya, bagaimana Anda coba mengajarkan kepada nasabah? Itu satu. Ya, Anda tidak menjelaskan secara benar, ya, bagaimana produk tersebut dengan baik. Ya, kemudian Anda juga tidak menjelaskan bagaimana konsekuensinya. Ya, nah sengketa-sengketa tersebut pasti akan timbul. Oleh sebab itu cara pemasaran yang mesti dilakukan dengan benar. Dan kemudian apa? Yang kedua apa? Polis asuransi harus ditata ulang seluruh polis asuransi. Ya, nah saya khawatir AOI ya yang polisnya banyak diadop dari luar negeri ya memakai English law ya, Anda harus betul-betul merubah dengan benar ya polis marine cargo ataupun marine hull ya bagaimana, dan kemudian bagaimana dengan Anda punya reasuransi di luar negeri, Anda mesti jelaskan bahwasannya Anda mematuhi hukum Indonesia dan pihak reasuransi harus ikut serta apa yang menjadi keputusan negara Indonesia. Ya, jadi polis tersebut Anda harus tata, terutama dengan pasal cancellation clause, apa saja yang bisa membatalkan polis tersebut, dan kemudian bagaimana penolakan klaim tersebut dapat dilaksanakan. Dan ini mesti dijelaskan kepada konsumen ataupun calon tanggung. Mungkin Anda semua yang saat ini sibuk untuk membenahi polis asuransi. Ya, memang semestinya ini sudah dilakukan sejak lama. Ya, tapi saya dalam berita saya tidak membaca. Saya tidak membaca AJI. Ya, AJI ini. Saya tidak membaca apa yang akan dilakukan AJI. Ya, polis asuransi jiwa. Ya, apakah itu standar internasional atau standar Indonesia? Saya tidak pernah membaca polis standar asuransi jiwa berjangka. Ya, Indonesia. Tidak ada. Saya tidak pernah baca. Polis asuransi standar asuransi jiwa berjangka Indonesia. Yang versi Indonesia. Yang distandarisasi oleh AJI. Ya. Kemudian mungkin standar polis asuransi seumur hidup Indonesia. Ya. Kemudian apa lagi? Polis standar asuransi dwiguna Indonesia. Ya. Kemudian mungkin unit link, polis standar asuransi unit link Indonesia. Jadi kalau memang perlu distandarisasi, ya perlu standarisasilah saja. Dan kemudian cantumkan pasal-pasal tadi pembatalan. Ya, memang Indonesia ini perlu bekerja keras dan perlu lebih rajin dalam menata industri ini. Banyak aturan-aturan yang belum lengkap, dan kemudian saling tumpang tindih, dan kemudian apa? Kita mesti merefer berbagai macam peraturan-peraturan luar negeri. Tidak bisa. Ya, saya bilang kembali lagi, English law ataupun law lain luar negeri tidak bisa Anda pakai. Ya, kita memakai hukum Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi, kita semua memang harus bekerja keras untuk dapat menata aturan-aturan hukum, regulasi, peraturan dengan benar. Ya, satu hal lagi yang saya mau coba titipkan saja. Utmost good faith atau etika terbaik, ya walaupun ada dalam pasal 1338, tapi definisinya, deskripsinya, ya, glosarinya apa? Dan kemudian cantolan hukumnya mana? Mesti dibuat. Dan bagaimana mengaplikasikannya? Dan apa menjadi kewajiban penanggung? Ya, atau proses perasuransian. Dan apa menjadi kewajiban tertanggung? Itu mesti didetailkan secara gamblang dan secara jelas gitu loh. Tanpa itu, kita semua akan selalu mencari kesalahan. Menuding orang lain yang bersalah. Padahal kita sendiri yang belum melakukan tugas kita dengan benar dan lengkap ya. Jadi sekali lagi, agar industri ini bisa dapat dipercaya oleh masyarakat luas, maka kita harus menata segala macam perangkat regulasi, aturan yang ada dalam industri perasuransian Indonesia. Jangan sampai kita memang sengaja membuat banyak aturan-aturan tidak lengkap, sehingga akhirnya kita bersengketa. Ini adalah otak kotor
yang dimiliki oleh para praktisi hukum yang memang sengaja membuat aturan hukum tidak lengkap dan kemudian mereka mendapati pekerjaan, mendapati bisnis, mendapati cuan karena banyak yang tidak lengkap di itu Indonesia. Ya, sehingga otomatis saat ini mari kita bersama-sama membenahi industri perasuransian Indonesia agar Anda dan saya bisa meninggalkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan industri perasuransian. Saya Fedi Pilor, Gerak Asuransi.